Kongres luar biasa Partai Gerindra Kamis pekan lalu tetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2029. Merespon keputusan Partai Gerindra tersebut, Prabowo menyatakan bersedia dicalonkan lagi jika program-program di periode pertama pemerintahannya berhasil. Tapi jika program-program tersebut mengecewakan rakyat, Prabowo meminta agar dirinya tidak dicalonkan lagi di Pilpres 2029. Memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita saksikan Presiden Prabowo menyatakan tidak perlu dia dicalonkan lagi untuk Presiden periode 2029-2034 kalau programnya tidak berhasil alias gagal. Ini perlu dipegang oleh rakyat Republik Indonesia. Dan yang paling perlu memegang ini tentu Prabowo sendiri. Sebab yang paling tahu nanti berhasil tidak berhasilnya program dia sendiri. Walaupun nanti pendukungnya mengatakan programnya berhasil. Walaupun nanti tim survei atau lembaga-lembaga survei yang menjadi tim suksesnya, yang pro kepadanya menyatakan seluruh program Prabowo berhasil, tetapi kita yakin hati nurani seorang Prabowo sebagai manusia biasa akan tahu dengan sangat tahu sekali nanti bahwa dia berhasil menjalankan programnya ataukah dia gagal menjalankan programnya. Jadi apa yang diucapkan oleh Prabowo di depan ratusan juta mata dan telinga manusia Indonesia ini, tentu kita yakin bahwa baik Prabowo maupun kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui apa yang diucapkan oleh Prabowo ini. Sehingga apabila nanti hati nuraninya mengatakan gagal dia menjalankan programnya, mungkin tidak gagal seluruhnya, tetapi sebagian gagal, Prabowo tentu kita harapkan akan kembali ingat dengan janjinya, dengan ucapannya, dengan komitmennya yang disampaikannya pada acara HUT ke-17 partai yang dipimpinnya Gerindra baru lalu. Tetapi kalau hanya berdasarkan kepada hasil survei, kepada pernyataan-pernyataan pendukung-pendukung Prabowo di debat-debat di depan publik nanti, tentu apa yang diucapkan oleh Prabowo ini tidak akan ada artinya sama sekali. Dan yang perlu kita ingat pula, hasil survei Litbang Kompas kemarin ini yang menempatkan Prabowo 80% lebih. Itu adalah kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden Prabowo selama 100 hari yang sangat dipengaruhi oleh program-program kerja Prabowo yang ditawarkannya kepada publik sekarang ini. Bukan ini kepuasan rakyat terhadap hasil kerja Prabowo menjalankan programnya semata. Sebab kalau hasil kerja Prabowo dalam melaksanakan program-programnya tentu tidak bisa diukur dalam jangka waktu yang 100 hari ini.
apalah baru yang bisa dikerjakan oleh Kabinet Prabowo ini dalam waktu 100 hari kemarin ini. Dengan kata lain, publik menjawab pertanyaan lembaga survei dalam hal ini lebih kepada ketika publik melihat program-program kerja yang ada pada pemerintahan Prabowo sekarang ini. Sekali lagi, ini lebih kepada kepuasan rakyat terhadap program-program kerja Prabowo yang akan menentukan janji Prabowo di depan publik yang mengatakan bahwa jangan dia dicalonkan nanti kalau dia gagal dalam menjalankan programnya. Dan dia akan malu kalau programnya tidak berhasil. Ukurannya nanti adalah kepuasan rakyat terhadap hasil kerjanya di dalam menjalankan programnya. Bukan kepuasan rakyat terhadap program kerja yang dibuatnya. Survei Litbang Kompas awal Januari lalu memperlihatkan 80,9% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya. Hanya 19,1% yang menyatakan tidak puas. Tingginya dukungan atau tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dipengaruhi oleh program-program atau kebijakan Prabowo Gibran yang bersifat populis. Survei Litbang Kompas menunjukkan 85% publik puas dengan program pelayanan kesehatan gratis. 82,1% masyarakat puas dengan program renovasi sekolah rusak. Untuk program bantuan langsung tunai, 66,9% menyatakan puas. 28,8% tidak puas. Program makan bergizi gratis, 66,8% puas, hanya 23,2% yang mengaku tidak puas. Survei Litbang Kompas juga memotret ada beberapa program Prabowo Gibran yang mendapat tingkat keyakinan terendah. Di antaranya, program penyediaan 3 juta rumah untuk warga miskin dan TNI. Hanya 60,4% yang yakin akan terrealisasi. 34,6% publik tidak yakin. Lalu program pemberantasan praktik ilegal di lapas dan rutan. Sebanyak 72,8% publik menyatakan yakin, sedangkan 24,3% lainnya mengaku tidak yakin program tersebut bisa dilaksanakan. Pemberantasan judi online juga mendapat tingkat keyakinan rendah dibanding program-program lainnya. Hanya 72,9% publik yang yakin bisa dilaksanakan, sedangkan program pencegahan kebocoran negara hanya 74,4% yang menyatakan yakin. Ada 20,1% publik yang tidak yakin program tersebut bisa diterapkan. Dan kepada Litbang Kompas, publik itu berharap agar ketika nanti di akhir masa jabatan Prabowo atau di tengah-tengah masa jabatan Prabowo, surveinya jangan sampai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah dapat diterka puas. Tetapi rakyat tentu mengharapkan pertanyaan lembaga survei, terutama tentu Litbang Kompas, yang membuat rakyat bisa menjawab puas kalau memang rakyat merasakan puas, dan bisa menjawabnya tidak puas kalau rakyat merasakannya memang tidak puas. Tetapi kalau rakyat terjebak kepada pertanyaan-pertanyaan lembaga survei yang mengharuskan dia menjawab puas, tentu lain lagi persoalannya. Sebab ini survei untuk politik, yang bukan tidak mungkin survei untuk kerja-kerja politik ini ada skenario yang dilakukan. Dan rakyat tentu berharap khusus Litbang Kompas benar-benar melakukan survei terhindar dari berbagai tekanan, dari berbagai intimidasi, dan dari berbagai arahan, agar responden menjawabnya
Iya, puas. Sebab di tengah-tengah tergerusnya kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga survei di tanah air selama ini, lembaga survei dari Litbang Kompas inilah yang sekarang ini masih sangat dipercaya rakyat. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.